aku Sinta Fenia dan ini ada Aku sendiri, Rosa Octaviani. Nah, di sini aku ditemenin Ocha buat ngebahas sedikit materi tentang apa sih itu sebenarnya isi dari UU nomor 17 tahun 2003. Dan di sini Ocha sebagai host aku. Ya, benar banget. Dan dia bakal nanya-nanya kayak seputar apa sih isinya, terus pokok-pokok yang ada di dalam undang-undang itu gitu. Jadi kali ini aku mau bakal kepo-kepoin tentang isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya sih. Iya benar, dan kita bakal ngebahas sedikit aja walaupun mungkin kurang lengkap, maaf ya, soalnya kita juga baru kayak pertama gitu ngebahas bakal sedikit kayak nanya-nanya gitu ke Ocha, kayak nanya kabar, terus nanya gimana sih dia selama pandemi gitu. Nah sekarang lagi pandemi nih. Nih Ca, gimana nih kabarnya kamu? Alhamdulillah baik, kamu gimana sih? Alhamdulillah baik juga nih. Oh iya, kesibukan kamu sekarang apa nih Ca? Gak ada sih, ya paling kuliah online aja di kos. Kamu gimana? Sama aku juga nggak ada sih, juga terus bingung juga mau ngapain, soalnya kan di mana tutup juga, terus kayak mau jalan-jalan juga kayak nggak bisa gitu. Iya, kita kan harus mematuhi protokol kan. Betul, biar kita semua terhindar dari COVID-19 ini Iya, sih. bener banget. Iya, soalnya di Indonesia kan udah banyak banget nih yang kena nih. Iya, Terus kayak dampaknya tuh banyak banget gitu Ca, di negara, misalnya kayak keuangan di negara gitu-gitu kan. Iya benar banget, keuangan negara tuh semenjak Covid jadi banyak terkuraskan karena pembiayaan. Iya, gitu. benar. Pokoknya sama pandemi ini kita tuh harus sering-sering menjaga kesehatan biar imun Iya, kita tuh selalu kuat kan. Jadi kayak gimana ya, kita harus lebih kayak ngejaga imun gitu guys. Kita kayak lebih benar banget. lebih bersih, terus kayak lebih rajin gitu, jangan malas-malasan ya buat teman-teman semua. Iya. Dan satu lagi, jangan malas-malas buat ngebahas tentang pemerintahan yang ada di negara kita dong. Misalnya kita kayak nggak boleh kudet ya. ya nggak boleh kudet dong, jadi kita harus tetap kayak ngebahas gitu dong, walaupun sebenarnya kita nggak tahu sih, cuman kayak belajar dulu aja gitu. Oke, benar banget tuh Sin. Nah jadi kamu tuh apa sih yang kamu tahu tentang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu? Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini merupakan reformasi sistem keuangan negara yang meliputi yang pertama itu yang reformasi penyusunan dan penetapan anggaran, dan yang kedua itu ada reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan yang terakhir adalah reformasi pengawasan anggaran audien. Nah, di dalam itu tuh ada pokok-pokoknya nggak sih yang terkandung di dalam itu tuh? Nah guys, aku bakal kasih tahu ke kalian kalau dalam Undang-Undang Nomor 17 ini ada beberapa pokok-pokok yang harus kita tahu ya. Jadi aku bakal sedikit kasih tahu apa aja. Yang pertama itu adalah pokok umum, dan yang kedua itu adalah kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, dan yang ketiga itu adalah penyusunan dan penetapan APBN. Nah, jadi aku kepo nih Sin sama yang poin ketiga yang kamu bilang penyusunan dan penetapan APBN. Itu yang maksudnya gimana sih? Nah, penyetapan dan penyusunan APBN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan APBN ini teman-teman disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencana kerja pemerintahan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan negara. Jadi teman-teman, APBN ini merupakan sebuah pokok yang penting banget dalam negara karena dia tuh mencakup luas apa aja sih yang harus diatur dalam negara tersebut gitu. Jadi teman-teman harus tahu dong yang ini nih, nggak boleh kelewat juga Ca. Benar, jadi kita harus makin nambah ya ilmu kita Nah itu. ya, semoga makin nambah gitu ya. Dan selanjutnya itu adalah penyusunan dan penetapan APBD. APBD adalah APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Dan ini maksudnya adalah di setiap daerah itu tuh kayak ada anggaran belanja gitu guys, dari pengeluaran, terus kayak pemasukan gitu tuh udah diatur dalam APBD ini gitu. Jadi kita kayak nggak bisa asal-asalan gitu. Dan ini juga kan udah diatur dalam pokok-pokok Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dan selanjutnya itu adalah hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan bank sentral. Jadi pemerintah pusat itu kayak punya hubungan sama bank sentral tentang keuangan negara ini. Jadi tuh kayak pengeluaran, pemasukan ini tuh nggak boleh asal-asalan gitu loh guys, karena udah diatur di situ gitu. Dan yang terakhir itu ada hubungan keuangan antara pemerintahan dan perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu bisa bekerja sama dengan pemerintah
melewati kayak aturan-aturan gitu guys, jadi kayak nggak langsung bebas gitu. Latar belakang adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1945 itu tuh salah satunya untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Oh gitu, sebenarnya tuh keuangan negara tuh udah diatur ya, saya udah jelas. Cuma tuh Udah. kayak masih banyak penyimpangan gitu tentang Bener keuangan banget, di negara Vin. itu. Kamu tau nggak sih Cah itu kenapa? Nah, itu tuh karena apa ya, kurangnya pengelolaan keuangan negara sih, Sin. Makanya harus ada diatur di undang-undang, dan lemahnya perundangan di bidang keuangan itu juga sendiri berpengaruh. Oh gitu, padahal kan itu udah diatur ya sama undang-undang. Cuma tuh Iya. kenapa Indonesia tuh masih belum bisa gitu mengendaliin itu semua. Padahal kan sebenarnya udah ada yang ngatur, kecuali kalau emang di Indonesia nggak ada yang ngatur. Iya. Jadi keuangannya berantakan gitu. Makanya masih heran juga sih kenapa sih di Indonesia masih karena gitu. banyak ada oknum juga kan di dalamnya. Karena menurut aku di Indonesia tuh ini sih keuangan negaranya nggak teratur. Soalnya tuh pemimpinnya tuh kayak Mudah gampang tergiur nggak sih, Nah, kan gitu. kan? Jadi itu undang-undang tentang keuangan tuh disahkan sama DPR sih, Sin, pada tanggal 5 Maret 2003. Nah, tentang keuangan yang diundangkan di tempat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47. Jadi asas-asas umum pengelolaan negara ini untuk terwujudnya pemerintahan yang good government gitu. Oh gitu. Iya. Dan ini kayaknya udah deh Ca, kita Iya. ya, Udah lumayan lama juga ya gitu. kita berbincang-bincang tentang Udah lama undang-undang juga. ini. Jadi kayaknya cuma segitu aja teman-teman. Iya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau yang kurang jelas, kalian bisa nanya ke dosen kalian sendiri gitu. Makasih ya Ca ya. Semoga kamu ini sehat terus. Ya, terus makasih ya. semoga lancar kuliahnya juga, dan semoga bisa ngatur ekonomi juga ya buat diri kamu sendiri. Iya, biar amin. nggak boros kan kita juga boros gitu orangnya. Makasih Ca, sampai ketemu. Ya, dadah Sinta. Sampai ketemu lagi ya.